Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan Kasdam Jaya, Brigjen Muhammad Saleh Mustafa mengecek pelaksanaan rapid test di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Pelaksanaan tes cepat di kawasan Petamburan merupakan tindak lanjut dari temuan gugus tugas dampak dari kerumunan di kediaman Rizik Syihab pada pekan lalu. Awalnya banyak warga yang tidak mau untuk melakukan tes cepat, tapi setelah dibujuk akhirnya tes cepat bisa dilakukan. Selain tes cepat, warga juga diberikan bantuan sembako. Jadi warga ngantri. Penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat sempat ditolak simpatisan Front Pembela Islam (FPI). Simpatisan FPI berbaris menutup akses jalan menuju markas FPI dan rumah Rizik Syihab. Setelah bernegosiasi, penyemprotan akhirnya diteruskan dan dilakukan petugas hingga ke bagian depan markas FPI dan rumah Rizik Syihab. Penyemprotan disinfektan dilakukan sebagai tindak lanjut munculnya klaster penularan COVID-19 pasca kerumunan acara FPI akhir pekan lalu. Penolakan penyemprotan disinfektan yang sempat terjadi di Petamburan direspons Kapolda Metro Jaya. Menurut Kapolda, penyemprotan dan tes cepat di kawasan Petamburan murni berdasarkan kemanusiaan. Tes cepat massal COVID-19 di Petamburan digelar gratis selama 3 hari mendatang. Ya, kalau menolak, saya kira akan rugi sendiri. Tujuan kita untuk kemanusiaan kok. Ya, tujuan kami ini adalah tujuan kemanusiaan. Ya, untuk menyelamatkan warga. Tidak ada tujuan lain-lain. Jadi kita melakukan 3T ini, kemudian penyemprotan disinfektan dan pembagian sembako ini murni kemanusiaan. Ya, jadi kalau ada yang menolak, ya saya kira masyarakat bisa mengetahui lah mana yang benar, mana yang salah. Dalam pemantauannya bersama Kapolda Metro Jaya, Kodam Jaya menyebut tracing di Petamburan ini adalah buntut adanya kerumunan. Kodam Jaya siap membantu Polda Metro Jaya dalam upaya tracing di kawasan Petamburan. Kodam Jaya meminta kepada masyarakat agar tidak takut untuk mengikuti tracing. Melakukan satu tracing ini adalah bagian dari dampak kerumunan. Jadi itu memang sudah keharusan dari pemerintah dalam hal ini yang sudah diinisiasi oleh Polda Metro dan Kodam Jaya, sehingga nanti diharapkan masyarakat punya kesadaran. Memang tingkat kesadaran masyarakat untuk tracing ini masih rendah karena ada ketakutan dari swab atau jenis rapid yang digunakan. Tapi ini perlu bantuan dari teman-teman wartawan sehingga kita sama-sama, ya, karena Jakarta ini kalau menurut saya apa yang ada di permukaan, data permukaan ini belum memberikan gambaran sesungguhnya kota Jakarta. Sebelumnya TNI Polri juga sempat mendatangi rumah Rizik Syihab di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, Sabtu malam kemarin. Petugas meminta Rizik Syihab menjalani tes usap setelah beredar kabar dirinya positif COVID-19. Tetapi petugas tak bisa menemui pemimpin FPI itu karena sedang beristirahat. Menurut Sekretaris Bantuan Hukum FPI, Rizik dalam kondisi sehat. FPI meminta pemerintah tak perlu meminta Rizik melakukan tes usap karena FPI sudah mempunyai tim untuk melakukan tes usap secara mandiri. Bahwa kondisi beliau baik-baik saja, kemudian pihak Kapolsek menyarankan untuk tes swab seperti itu, dan kita tanggapi bahwa tes swab dan semacamnya itu menjadi urusan pribadi dari HRS dan pihak FPI. Kita sudah memiliki tim sendiri dari Mercy dan dari internal dari HILMI, Hilal Merah Indonesia. Jadi pihak pemerintah kalau alasannya kesehatan dan kemanusiaan tidak perlu repot-repot untuk mengurusi FPI dan Habib Rizik Syihab. Penyemprotan disinfektan dilakukan di sepanjang Jalan KS Tubun yang dekat dengan markas FPI. 7 orang dari kerumunan positif terjangkit COVID-19 termasuk Lurah Petamburan Setianto. Sang Lurah sempat terlihat di Jalan KS Tubun saat pengamanan kerumunan massa di acara Maulid Nabi pada 14 November lalu. Tim Liputan, Kompas TV.